Buat kalian yang mau belajar fotografi, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang triangle exposure atau segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah dalam fotografi yang merujuk pada tiga variabel atau tiga unsur, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Shutter speed adalah ukuran atau variabel yang menentukan seberapa singkat atau seberapa lama sensor terpapar cahaya. Semakin singkat sensor terpapar cahaya, maka hasil foto yang akan kalian hasilkan itu nantinya akan minim blur. Namun dengan konsekuensi, hasil foto kalian akan lebih gelap. Sementara jika kalian menggunakan shutter speed yang agak lambat atau lebih lama, hasil foto yang kalian dapatkan mungkin akan lebih terang, namun dengan konsekuensi hasil foto kalian lebih rawan blur. Shutter speed ini biasanya dilambangkan seperti berikut. ISO ini adalah suatu variabel yang menentukan seberapa sensitif sensor terhadap cahaya. Semakin kecil angka ISO, maka akan mempunyai sensitivitas terhadap cahaya itu lebih sedikit. Namun ini akan menguntungkan karena hasil foto atau video yang kalian dapatkan relatif lebih bersih dari yang namanya noise. Sedangkan jika kalian mungkin sedang dalam kondisi low light atau minim cahaya, kalian mungkin terpaksa menggunakan ISO tinggi. Nah, hasil foto atau video kalian ini akan relatif lebih terang, namun dengan konsekuensi yaitu hasil foto kalian akan lebih banyak noise. Nah, ISO ini mempunyai rentang mulai dari 100 sampai 3200 atau bahkan di kamera mirrorless ada yang sampai ratusan ribu. Aperture atau bukaan lensa adalah menentukan seberapa besar atau seberapa lebar bukaan lensa kalian atau seberapa sempit atau seberapa kecil bukaan lensa kalian. Ini akan menentukan gelap terang foto kalian dan efek kedalaman foto dan video kalian juga. Salah satu contohnya sebagai berikut. Jika kalian menggunakan aperture yang bukaannya besar, maka hasil foto yang kalian dapatkan akan mempunyai depth of field atau kedalaman yang lebih dangkal, di mana foreground atau objek utama yang dalam fokus itu mendapatkan fokus yang sangat detail, namun dengan latar belakang atau background yang relatif blur atau bokeh. Dan ini akan menghasilkan gambar yang dramatis. Sedangkan jika kalian menggunakan aperture yang kecil, hasil foto atau video kalian akan relatif lebih gelap, dan selain daripada itu hasil fokus kamera kalian itu akan lebih luas, atau dengan kata lain foreground background itu akan mendapatkan fokus yang sama. Dan aperture ini mempunyai variabel atau angka sebagai berikut dan biasanya disebut dengan f-stop, seperti f1.2, f1.4, f1.8, bahkan sampai f11. Pertama, jika kalian ingin mengambil objek dengan pergerakan yang cepat, seperti serangga, kupu-kupu, kendaraan yang sedang melaju, maka kalian wajib menggunakan shutter speed yang cepat atau shutter speed yang singkat. Dan foto yang kalian dapatkan akan lebih detail, minim blur, namun dengan konsekuensi foto kalian lebih gelap. Namun ini bisa dikompensasi dengan yang namanya ISO dan aperture. Silahkan kalian setting ISO dengan angka yang lebih tinggi, bergantung dengan kondisi kalian memotret. Sedangkan jika kalian ingin mendapatkan cahaya lebih banyak namun dengan hasil foto yang minim noise, kalian tidak ingin menggunakan ISO yang tinggi, kalian wajib menggunakan shutter speed yang lambat. Sebagai contoh di sini, kalian dengan menggunakan shutter speed 1/2 atau setengah detik, maka hasil foto yang kalian dapatkan akan lebih terang. Namun dengan risiko hasil foto kalian akan terdapat motion blur. Kapan kita menggunakan ISO yang kecil dan kapan kita menggunakan ISO yang tinggi? Jika kalian berada di tempat yang minim cahaya, mungkin kalian wajib menggunakan ISO yang tinggi dengan shutter speed yang lambat pula, dan dengan bukaan lensa yang juga besar tentunya. Nah, jika kalian menggunakan ISO 100, maka hasil foto yang dihasilkan itu akan lebih bersih namun tentu saja gelap. Dan jika kalian menggunakan ISO yang tinggi, maka hasil foto kalian itu akan lebih terang, namun yaitu dia akan lebih banyak noise. Namun di beberapa kamera yang sudah mempunyai fitur
noise reduction, hasilnya itu biasanya lebih bagus. Kapan kalian menggunakan bukaan besar, kapan kalian menggunakan bukaan kecil? Jawabannya adalah sesuai keinginan kalian, sesuai style foto, dan sesuai juga dengan keadaan. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang dramatis dengan efek bokeh di background, maka kalian perlu mengatur aperture ke angka paling kecil. Sedangkan jika kalian ingin memotret foto berkelompok dengan banyak orang dan juga dengan pemandangan, maka kalian wajib menggunakan aperture yang angkanya besar. Prinsipnya, aperture itu semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya. Semakin besar angkanya, semakin kecil pula bukaannya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada yang salah dalam penyampaian, kalian bisa koreksi di kolom komentar dan akan gue perbaiki di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.